kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana pada hari ini kami dapat memberitakan kabar baik Bapa melalui khotbah kami Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang mengurapi setiap hati kami yang mendengarkan Bapa. Begitu juga Bapa, hamba-Mu yang akan menjelaskannya Bapa. Begitu juga dengan para jemaat yang mendengarkan pada saat ini. Tuntunlah mereka lewat Roh Kudus-Mu Bapa, agar mereka dapat memahami dan mengerti apa maksud firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang bekerja di dalam firman Tuhan ini Bapa. Biar Engkau yang memberkati setiap hati yang mendengarnya, sehingga mampu melakukannya di dalam kehidupan, mampu menjadikan pedoman dan landasan di dalam menjalani kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Inilah Bapa doa kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Nats kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10, yaitu mengenai Yesus Kristus batu penjuru. Saya membacanya terlebih dahulu. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah khotbah kita pada hari ini. Shalom bagi kita semua. Shalom Dep. Jadi pada saat acara syukuran kita pada saat ini, yaitu angkat CD daripada Dep Purba, ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1-10, yang dimana Yesus sebagai batu penjuru. Tema kita yang diambil hari ini yaitu mengenai berserah. Bagaimana seorang anak muda yang berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita berserah kepada Yesus yang menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kita. Kita tahu bagaimana pedoman kita, bagaimana batu penjuru itu bermakna sebagai pedoman. Pada konteks zaman itu, batu penjuru sebagai batu pondasi yang akan membentuk bangunan. Tetapi batu penjuru juga adalah landasan pedoman yang harus kita miliki. Bahwa di dalam kehidupan kita harus menjadikan Yesus sebagai pedoman, landasan kehidupan kita. Jadi kepada terkhusus bagi kita semua dan kepada Dep Purba, biarlah ketika hari ini ia mengakukan imannya kepada Tuhan, ia mengakukan imannya kepada orang banyak, ia menyatakan bahwa dirinya sudah benar-benar percaya kepada Yesus. Hari ini dia akan menyaksikan itu kepada orang banyak, dan ayat nats ini berhubungan dengan orang yang berserah kepada Tuhan.
Ketika Deb sudah mengakukan imannya, apapun yang menjadi pergumulannya ke depan, apapun yang menjadi permasalahannya di dalam kehidupannya, dia harus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia harus menjadikan Yesus sebagai batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru. Yesuslah yang menjadi andalan di dalam kehidupannya. Mungkin banyak persoalan dan pergumulan yang akan dihadapi anak muda ketika dia sudah mengakukan bahwa dia percaya kepada Yesus. Tetapi pada saat ini, Nats ini mengingatkan terkhusus kepada Deb yang angkat CD, menjelaskan bahwasannya Deb harus berserah kepada Tuhan, harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Nats ini juga menekankan kepada kita mengenai kekudusan. Bagaimana di dalam Nats ini juga di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22, di situ juga dikatakan bahwa tubuh sebagai tempat kediaman Allah. Dalam pembahasan Nats ini juga dikatakan bahwasanya Nats ini yaitu kita harus hidup kudus, kita harus menjaga bait Allah. Apa itu bait Allah? Yaitu tubuh kita sendiri. Tubuh ini adalah bait Allah. Bagaimana seorang yang sudah mengakukan imannya pada saat ini, dia menjaga dirinya, menjaga kesucian hatinya, kekudusan kehidupannya, bahkan kekudusan dari tubuhnya sendiri. Maka dari itu, dari Nats ini, Deb diajak untuk berserah, untuk tidak mendukakan hati Tuhan, untuk selalu berserah dan selalu menjaga kekudusannya. Contoh di dalam menjaga kekudusannya yaitu adalah ketika Deb pergi, ketika teman-temannya mengajak dia dan dia tahu bahwa itu adalah mendukakan hati Tuhan, dia mampu untuk menolak itu, dan dia mampu untuk memberikan pemahaman kepada teman-temannya bahwa itu adalah hal yang salah. Dia harus menjaga kekudusannya karena dia yakin, dia sudah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus yang menjadi penyelamat di dalam hidupnya, Yesus yang menjadi landasan, pondasi, pedoman di dalam menjalani kehidupannya. Maka dari itu, lewat Nats ini juga dikatakan bahwa janganlah merusak diri sendiri, merusak bait Allah itu, tetapi tetaplah menjaga bait Allah tersebut, menjaga kekudusan tubuh kita di dalam hidup kita juga, biar agar kita memperoleh keselamatan, memperoleh anugerah yang daripada Tuhan. Nats ini juga mengajak kita untuk menjaga apa yang menjadi tolak ukur kita di dalam menjalani kehidupan kita. Banyak persoalan, banyak pergumulan yang membuat kita lupa berserah kepada Tuhan, lupa mengatakan bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar. Kita lupa akan Tuhan, tetapi kita sering fokus terhadap diri kita sendiri. Kita sering menganggap diri kita lebih bisa daripada orang lain. Maka dari itu, seorang Deb pada saat ini yang angkat CD dituntut atau diajak untuk selalu berserah kepada Tuhan. Ketika kau sudah mengakukan imanmu kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupanmu. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih.